المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillah ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i was-salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid Jami' al-Muhajirin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin basyiran wa naziran wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wat tuqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa bi riwayatin khairul laka min humrin na'am. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-375. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu rahmatun minallahi li ummati. Laulal amalu ma arda'at ummun waladan wala ghorasa gharisun syajaron. Rawahu Dailami wa ghairuhu. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami al-Muhajirin yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus para tokoh masyarakat, pengurus masjid, ketua masjid yang saya cintai. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah telah memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada waktu pagi-paginya. Pagi ini Allah berikan kita berkah. Tadi malam kita bangun sholat tahajud jam 2, jam 3, jam 4. Kemudian setelah itu kita berangkat ke Masjid Jami Al-Muhajirin, sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan pengajian. Pengajian membaca kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, yaitu hadis yang ke-375. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu rahmatun minallahi li ummati. Innama hanya saja cita-cita itu, angan-angan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, dikata Rasul. Laulal amalu, seandainya tidak ada angan-angan, cita-cita, ma ardoat ummu waladan, niscaya tidak menyusui oleh seorang ibu terhadap anaknya. Wala ghorosa ghorisun sajaron, dan tidak bercocok tanam akan orang yang bercocok tanam, petani bercocok tanam atau orang yang bercocok tanam akan menanam pohon. Rawahu Dailami wa ghairuhu. Hadis riwayat Imam Dailami dan lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang angan-angan, cita-cita yang ada dalam pikiran kita. Kalau saya punya duit, saya mau beli tanah 1 hektar. Padahal duitnya belum ada, baru mau. Itu angan-angan. Lalu tanah yang 1 hektar itu saya bangun masjid. Yang lainnya saya bangun perumahan-perumahan. Kemudian bikin komplek Darul Muslimin, kampung orang-orang Islam. Itu angan-angan, cita-cita. Dan cita-cita, angan-angan itu manusiawi. Setiap kita semua ada angan-angan. Yang enak saya nih kaya ya. Pagi-pagi ini jamaah banyak di Masjid Al-Muhajirin. Terus begitu habis ngaji, makan nasi uduk sama semur. Wah, ini misalnya, kan boleh kan angan-angan? Boleh. Asal jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, angan-angan mulu, lama-lama jadi OTM. Otak miring. Nah oleh karena itu, angan-angan, cita-cita itu rahmah. Kasih sayang. Minallahi, dari Allah, li ummati, untuk umatku. Kita semua yang hadir punya cita-cita, punya angan-angan. Ini Masjid Al-Muhajirin dulunya angan-angan. Dari pengurus masjid, dari tokoh masyarakat, tiba-tiba sekarang jadi. Makin indah, makin bagus, makin menarik. Sehingga masjid ini membuat orang menjadi betah. Ya. Apalagi jamaahnya ganteng-ganteng, keren-keren. Udah tua masih ganteng aja. Jadi cita-cita itu merupakan kasih sayang. Seandainya nggak ada angan-angan, niscaya ibu tidak menyusui anaknya.
Kan ibu ketika menyusui anaknya punya angan-angan bahwa anak ini nanti saya ingin supaya kalau sudah besar jadi hafiz Quran atau jadi qori yang suaranya bagus, indah, seperti imam masjid subuh sekarang ini yang kita diimami. Angan-angan itu semuanya. Padahal tuh anak lagi masih menyusui. Nah, angan-angan itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Betul-betul bahwa anak itu jadi qori terkenal atau jadi pemimpin. Mungkin juga di antara ibu-ibu, Bu, masih ada kan? Pada waktu menyusui anaknya punya angan-angan. Mudah-mudahan anak saya jadi presiden nanti ini. Paling kagak presiden taksi. Ya, jadi presiden boleh anak-anak kita angan-angankan. Ibunya Jokowi misalnya dulu pernah angan-angan supaya anaknya jadi presiden. Cucunya jadi wakil presiden. Cucunya bapaknya Jokowi. Sejak ada presiden pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya belum pernah ada itu. Yang anaknya begitu dia lengser, selesai, jadi wakil presiden. Kan belum ada. Dan ini semua dari mula angan-angan. Jokowi punya angan-angan tinggi. Ibu kota mau dipindahin ke IKN. Ibu kota negara ke Kalimantan. Dan angan-angan itu walaupun belum sempurna, belum jadi, terwujud. Makanya angan-angan itu adalah rahmatun. Nah, ibu menyusui anaknya punya angan-angan terhadap anak yang disusui. Begitu juga petani. Petani punya tanah 1000 meter, punya sawah, punya kebun. Mulanya kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan mulanya tanah itu bukan punya dia. Tapi dengan angan-angan, Allah berikan kemudahan. Lalu tanah itu bisa dibeli. Kemudian ditanamkan. Bikin sawah dan lain sebagainya. Ya, pohon-pohon. Itu semua bermula dari angan-angan. Yang enggak boleh itu menghayal. Apa bedanya angan-angan dengan menghayal? Hah? Kalau menghayal itu lama-lama jadi senewan. Nah, hadis ini memang menarik. Nah, oleh karena itu angan-angan kita semua yang hadir ini termasuk Bapak Ibu, mudah-mudahan suatu saat jadi kenyataan. Yang belum terwujud jadi kenyataan. Inilah Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa angan-angan yang baik itu rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Hadis yang ke-375. Hadis ini rawahud Dailami, riwayat Imam Dailami. Beliau juga termasuk ahli hadis. Wa ghairuhu, dan selain dia. Sekarang hadis yang ke-376. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ya'riful fadla, hanya saja. Innama itu kalau menurut ilmu nahwu adatu hasrin, artinya hanya saja. Hanya saja yang mengenal al-fadla akan karunia keutamaan li ahlil fadli, terhadap ahli keutamaan, zul fadli, orang yang mempunyai keutamaan. Keutamaan itu orang punya keistimewaan. Setiap orang itu ada skill, ada kemampuan. Ada yang keutamaannya dia hafiz Quran, suaranya bagus. Ada yang keutamaannya dapat merancang suatu pembangunan yang bagus, diwujudkan dengan jembatan, raksasa dan lain sebagainya. Jadi keutamaan orang itu masing-masing.
Ustadz punya keutamaan, jamaah punya keutamaan, ibu-ibu juga ada keutamaannya. Kalau di rumah tangga ada keluarga, bapak, ibu, anak, yang paling menonjol keutamaannya itu siapa dalam rumah tangga? Yang paling menonjol punya keutamaan di dalam rumah tangga, siapa yang paling menonjol? Ibu. Ibu itu masak sayur, goreng ikan, bikin sambal. Kalau pagi-pagi ini bikin nasi goreng. Kemudian kasih bawang goreng. Lauknya paha ayam digoreng. Enak banget. Itu punya keutamaan, punya keahlian. Dan itu harus disyukuri. Makanya punya istri biar cakep, yang penting masaknya enak. Tapi semua istri itu cakep, cantik, bagus, dan punya keutamaan. Bayangkan kalau di dalam rumah tangga kita tidak ada istri, baik karena kematian istrinya atau lain sebagainya. Sebab bagaimana seorang laki-laki bisa cekatan untuk mengurus rumah tangga, terutama masak, bersihin kamar tidur, habis tidur. Ini nanti atau besok atau tadi ketika habis tidur kan tempat tidur berantakan. Itu yang bersihin siapa itu? Bukan bapak. Bapak kemana? Ya, tapi ada juga bapak. Ya, jadi kelebihan itu yang tahu kelebihan. La ya'lamul wali illal wali. Itu ada ungkapan begitu. Tidak yang mengetahui wali kecuali wali. Dan ini semuanya wali ini. Wali murid, wali nikah. Nah, oleh karena itu keutamaan itu yang mengetahui adalah orang yang punya keutamaan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, innama ya'riful fadla, hanya saja yang mengenal akan keutamaan li ahlil fadli, bagi orang yang punya keahlian keutamaan, zul fadli, orang itu punya keutamaan. Rawahud Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Setiap kita yang hadir, siapapun punya keutamaan. Misalnya keutamaannya rajin, keutamaannya punya ilmu, keutamaannya bisa merangkai kata-kata yang bagus, keutamaannya bisa membuat lukisan, keutamaannya bisa membuat bikin rumah yang bagus. Itu semua keutamaan, skill ya, keutamaan itu. Jadi yang tahu juga orang yang punya keutamaan. Rawahud Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Sekarang kita baca hadis yang ke-375. Ikutin saya ya. Yang udah tadi 75 32. Innamal amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amalu ma ardoat ummu waladan wala ghorosa ghorisun syajaron. Kira-kira tadi saya terangkan hadis yang ke-375 mengenai apa itu? Angan-angan itu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teksnya enggak hafal, enggak apa-apa, yang penting paham. Nah, kemudian hadis yang tadi yang saya bacakan dan yang saya terangkan. Innama ya'rifu al-fadla, innama ya'riful fadla li ahlil fadli
Zul fadli. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli Zul fadli. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli Zul fadli. Wah, cerdas. Ibu-ibu bisa Bu ulangin Ustaz? Ibu, ayo ulangin yang tadi itu. Innamal apa? Ya'riful fadla. Ayo. Wahid, isnin, salasa. Ibu aja. Kalau bapak, wahid, isnin, salasa. Udah lupa. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu, paham artinya. Nah, ini hadis yang ke-376. Rawahu Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Sekarang hadis yang ke-377. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarul faraji minallahi ibadatun. Menunggu keluasan waktu yang luas, kesempatan, minallahi dari Allah, ibadatun, nilainya ibadah. Wa man radiya bil qalili, dan barang siapa yang ridho dengan yang sedikit, minar rizki, dari rizki, dari mendapat rizki, radiyallahu ta'ala, niscaya Allah ta'ala juga ridho anhu kepadanya, bil qalili minal amali, dari sedikit beramal. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang setiap orang menunggu sesuatu yang akan dikerjakan. Menunggu datangnya sholat subuh, menunggu datangnya sholat zuhur, menunggu datangnya sholat asar, maghrib, isya. Itu nilainya ibadah. Nilainya apa? Ibadah. Menunggu waktu pengajian yang setiap bulan Ahad ketiga, itu juga termasuk ibadah. Yang hadir menunggu nggak selama sebulan? Menunggu ya. Kapan nih minggu ketiga? Kapan nih minggu ketiga saya mau hadir? Begitu sampai minggu ketiga lupa. Enggak lupa lah. Ada acara tempat lain. Enggak ikut ngaji. Dia dapat ibadah juga. Dapat pahalanya. Pahalanya dapat itu. Karena ada cita-cita, ada ingin hadir. Walaupun ternyata tidak ada kesempatan. Yang penting ada keinginan saja. Saya mau hadir di majlis taklim. Subuh, sholat subuh berjamaah. Silaturahim. Ternyata enggak bisa. Kenapa? Punya kesibukan. Besok begitu lagi. Nggak datang lagi. Besok begitu lagi. Nggak datang lagi. Ya kalau nggak datang. Tapi itu dapat. Dia nggak datang bukan sengaja. Kenapa? Punya kesibukan. Tapi ada cita-cita itu. Nah, makanya cita-cita itu nilainya apa? Ibadah itu. Nah, orang yang punya keutamaan juga, orang yang menunggu kesempatan, ya, waktu dia longgar itu kesempatan dari Allah, ibadah nilainya. Terus waman rodiya bil qalil minar rizki. Barang siapa yang ridho, senang dapat rizki sedikit. Begitu pulang suami ibu, tiba-tiba dapat sedikit. Biasanya 200, ini 50. Kira-kira ibu ridho nggak itu?
Ibu yang jawab. Kalau dilihat dari hadis ini, kalau kita ridho dapat rezeki sedikit, Allah pun ridho kalau amal kita sedikit. Mengapa? Karena rezeki itu kan semua sudah ditentukan oleh Allah. Setiap orang tidak sama. Suami berusaha mati-matian, banting tulang, panas jalan terus, hujan, pulang capek, tiba-tiba dapat 50.000, biasanya dapat 200. Kira-kira begitu dikasih, ibu merenggut gak, Bu? Ya, segini. Harus disyukuri, harus diterima, walaupun rezeki diberikan hanya berapa? Sedikit. Yang penting sedikit itu bermanfaat, berkah. Tapi kalau dapat rezeki banyak, ya tentu kita senang. Kita mengucapkan alhamdulillah. Walaupun sedikit juga, alhamdulillah. Uang belanja dikasih 100. Kemudian nggak lama dikasih 50. 100 diterima. 50 masih diterima. Begitu dikasih 25, tuh duit diliatin, ya, dibuang. Ada nggak istri yang kayak begitu? Di sini nggak ada. Itu biasanya yang muda-muda ya. Jadi dibuang. Padahal suami setengah mati. Nah, oleh karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Karena kalau kita syukuri, akan Allah tambah nanti. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah itu, la azidannakum. Aku akan tambahkan nikmat yang ada pada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu mengingkarinya itu nikmat yang Allah berikan, ancamannya sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, oleh karena itu mensyukuri nikmat Allah walaupun sedikit, sesuatu yang penting. Karena setiap orang tuh rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menerima. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan man radiya bil qalil minar rizki. Barang siapa yang ridho sedikit dapat rezeki, radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ta'ala juga ridho bil qalili minal amal, amalnya sedikit. Ya. Kita enggak sanggup amal banyak. Salat 5 waktu. Tapi yang dilaksanakan cuma pokok-pokoknya aja. Habis salat, wiridnya dikit. Kadang-kadang enggak dia ya enggak salat sunat langsung berangkat. Itu kan kalau diukur orang yang ahli ibadah termasuk sedikit. Tapi rezeki kalau dia menerima sedikit, dia syukuri walaupun amal kita sedikit, itu Allah ridha. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tetapi berbakti kepada suami, ibu-ibu termasuk ibadah. Suami mencari nafkah. Kalau ini yang hadir udah nggak mencari nafkah ya, udah pensiunan semuanya. Ini yang muda-muda terutama itu. Makanya rezeki itu wajib disyukuri, walaupun dapat rezeki berapa? Sedikit. Nah, inilah beberapa hadis yang saya terangkan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk mengamalkan apa yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Rawahu Abid Dunya, rawahu Ibnu Abid Dunya. Hadis ini riwayat Imam Abid Dunya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intizarul faraji minallahi
ibadatun. Wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu ta'ala anhu bil qalili minal amali intizarul faraji minallahi ibadatun. Maklum ya. Apa itu artinya? Menunggu waktu yang lapang dari Allah itu nilainya ibadah. Kemudian wa man radiya bil qalil minar rizki, barang siapa yang ridho dapat rezeki sedikit. Ya, kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Kadang-kadang lagi banyak-banyak, kadang-kadang tuh rezeki lagi sedikit-sedikit. Kadang-kadang seperak pun kagak dapat. Pernah nggak begitu kalau dagang? Ya, tapi ridho itu. Istri juga ridho, senang. Nah nanti kalau dia beramal walaupun sedikit, Allah juga ridho. Nah inilah nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ridho. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendekati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu besok tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, hari lahirnya Nabi di Indonesia ini sangat dinanti-nanti. Kenapa? Karena kita memperingati hari lahirnya Nabi itu bukan sekedar hari lahir, tapi bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemuliaan Nabi. Karena Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada waktu itu masyarakat Mekah, masyarakat yang amburadul, jahiliyah, menyembah berhala, mabuk-mabuk, berperang antara suku dengan suku, tidak ada kata damai, dan itu yang berlaku pada waktu itu. Nah oleh karena itu akhlak mereka pada waktu zaman jahiliyah sangat bobrok. Mereka itu nggak mau punya anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu tidak bisa jadi pahlawan. Anak perempuan itu lahir dianggap hina, lemah. Jadi semua tidak mau pada waktu itu tradisinya punya anak perempuan. Bahkan mereka kubur hidup-hidup. Seperti peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW, itu sahabatnya yang akhirnya menjadi Islam yang kuat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau masih jahiliyah. Tiba-tiba beliau itu pulang dari berkelana, memburu dan lain sebagainya. Sampai di rumah, Sayyidina Umar disambut oleh anaknya yang perempuan. Kalau bahasa Jawanya, bapak teko, bapak teko. Kalau bahasa Arabnya apa? Senang sekali itu anak melihat bapaknya pulang naik kuda. Kemudian Sayyidina Umar tidak peduli dengan sambutan anaknya. Langsung dia mengambil pacul. Langsung dia gali lubang. Itu anak polos sekali itu, senang melihat bapaknya menggali lubang. Sesudah lubang itu dalam, anak itu dipegang lalu dimasukkan ke lubang itu, kemudian dikubur hidup-hidup. Itulah pekerjaan orang-orang jahiliyah terhadap anak perempuannya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu dia udah Islamnya sudah kuat, kadang-kadang dia suka menangis. Karena ingat di masa jahiliyah sebelum dia Islam. Sehingga dia sedih, nangis. Dia tanya sama sahabatnya, kenapa kamu nangis?
Saya ingat waktu belum Islam, anak perempuan saya kubur hidup-hidup. Makanya disebut jahiliyah. Padahal kalau nggak ada anak perempuan, kira-kira laki mulu enak nggak? Nggak bisa melahir, habis manusia. Kalau nggak ada orang perempuan, nggak ada perempuan. Makanya jahil, bodoh itu. Nah oleh karena itu kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang saya baca dalam kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kitab itu berjudul kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab itu disusun oleh seorang ulama Mekah, namanya Abu Ya Al-Maliki, Muhammad Al-Maliki. Itu dia kelahiran Mekah, orang Mekah asli dan terkenal itu. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan saya waktu pergi umrah dulu dengan teman-teman MUI, termasuk Kiai Julfa, itu mampir ke rumah beliau. Dan beliau itu sudah meninggal waktu itu. Saya datang ke sana tahun 2017 kalau nggak salah. Beliau udah meninggal. Karangannya itu banyak sekali beliau. Nah kemudian yang ada Habib Abbas Al-Maliki. Itu adiknya. Dan di Mekah itu kan Wahabi. Tidak mau maulid. Anti. Dia bilang bid'ah. Nah pada waktu itu Habib Abbas di rumahnya itu bikin maulid. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il Arabi wa Muhammad Arabi. Itu ada. Saya ikutin tuh. Dan di situ maulid, serakal. Padahal Mekah itu anti pada maulid, nggak mau. Bahkan termasuk perda. Jadi kalau maulid bisa ditangkap, tapi dia enggak, beliau enggak. Habib Abbas. Nah beliau dalam karangan ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada hadis dari Abi Umamah, Al-Bahili, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Berbahagialah orang yang melihat aku, kata Nabi, dan beriman kepada aku. Kemudian Nabi selanjutnya bersabda, wa tuba. 7 kali itu. Watuba, 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 sampai 7 kali. Liman amanabi walam yaroni. Dia beriman kepada aku, tapi dia tidak pernah melihatku. Siapa itu? Kita. Kata tubanya itu sampai 7 kali. Berarti enakan mana umat Nabi yang hidup pada zaman Nabi sampai sekarang? Enakan kita nih, hadis ini jelas. Makanya kita bergembira. Tuba itu artinya bahasa kita itu gembira lah, senang. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa makna tuba itu suatu pohon yang ada dalam surga. Jadi nanti kalau kita masuk surga, kita ketemu ada pohon namanya pohon tuba. Tapi bahasa tuba itu literally harfiah berbahagialah. Nah, jadi berbahagialah kita umat yang terakhir dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Makanya kita mengadakan maulid untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan rasa gembira.
Ya memang ada ulama kelompok yang tidak mau maulid. Itu urusan mereka. Tapi saya yang suka maulid, yang senang maulid. Ya, nah. Ajangnya pada waktu maulid itu kembali mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi SAW dalam Al-Quran memberikan contoh itu. Dalam surat Al-Fatah ayat terakhir. Siapa yang tahu itu surat Al-Fatah ayat yang terakhir? Al-Fatah ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap semua bentuk kekufuran. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Jadi di antara orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Sekarang nih lagi ramenya YouTube, gadget, ya, alat komunikasi. Antara umat Islam kasih sayang nggak sekarang? Jujur aja, sekarang nih kasih sayang nggak antara umat Islam? Caci maki, saling mencela. Kalau kita buka YouTube itu, Masya Allah, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, itu saling memojokkan, saling mencela. Dan sedih sekali saya melihatnya. Padahal ayatnya, ruhama'u bainahum, bahwa Nabi Muhammad itu kasih sayang di antara mereka. Di mana dibuktikan kasih sayang itu? Tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka itu rukuk sama-sama, sujud sama-sama. Dalam bentuk apa? Salat. Itu yang saling bertikai, berbeda pendapat. Mungkin salatnya juga masjidnya yang sama. Kamu lihat mereka rukuk sama-sama, sujud sama-sama. Tarahum ruka'an sujada. Untuk apa? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Berbekas di wajah mereka akan bekas sujud. Jadi bekas sujud itu artinya terlihat. Apa ungkapan dari bekas sujud itu? Wajah saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Itu wajah orang yang ahli sujud. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Berbekas di wajah mereka adalah bekas sujud. Wajah berseri-seri dengan penuh persaudaraan, saling menyayangi, saling menghormati. Itu bekas sujud sesungguhnya. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Memang ada yang mengatakan bekas sujud itu 3 ulama. Tapi yang satu ini jangan diterima. Kalau yang pertama, bekas sujud itu wajah yang penuh dengan persaudaraan. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sesama muslim. Kemudian yang kedua, bekas sujud itu jidatnya hitam. Jadi kalau orang yang jidatnya hitam, bekas sujud tuh. Ini yang hadir jidatnya pada hitam enggak? Ini tafsiran menurut saya kurang pas. Bahkan ada yang usaha jidatnya supaya hitam, begitu-gituin. Hitam banget ya. Wah, dia jidatnya hitam tuh ahli sujud. Ya enggak juga. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Berbekas di wajah mereka bekas-bekas sujud. Bekas sujud apa? Saling kasih sayang, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tapi kalau saling caci memaki dan lain sebagainya, mencela, menganggap lebih benar, orang lain tidak benar, apa bekas sujudnya itu? Enggak ada. Nah, oleh karena itu saya kagum, bangga, mengapresiasi jamaah Al-Muhajirin, wajah-wajah bekas sujudnya, artinya wajah-wajah yang saling mengasihi,
saling membantu, saling menyayangi. Subhanallah. Nah, itulah hasil daripada kalau kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana nasihat Nabi. Kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sultannya tuh. Zalika masaluhum fit Taurati wal Injil. Itulah perumpamaan mereka disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Bukan hanya di Al-Quran, di Taurat Injil juga ada. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya karena bekas sujud. Kazar'in akhraja sad'ahu. Seperti orang yang menanam pohon. Kemudian pohon itu ditanam. Kemudian keluar tunasnya. Kazar'in akhraja sad'ahu. Kemudian tunasnya makin lama makin tinggi, makin kuat. Fa'azarahu. Makin kokoh. Itu masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula pertama istrinya Khadijah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang lain dari sedikit demi sedikit, demi sedikit. Kemudian makin kokoh, makin besar, makin kuat. Masyarakat yang dibangun, sistem masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat terakhir. Fa'asarahu, makin kuat. Fastaghlazu, makin kuat lagi kokoh. Untuk apa? Liyaghizu bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir jengkel. Jengkel apa sih? Supaya orang-orang kafir enggak senang. Liyaghizu bihimul kuffar. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran karimah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Wa ajran apa? Karimah ya? Kalau salah dikoreksi lah. Nah, itulah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keistiqomahan kita untuk mengikuti akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik. Kepada siapa? Liman kana yarjullah, terhadap orang yang mengharap ridha Allah. Wa zakarallaha katsira, orang yang selalu ingat kepada Allah dengan ikatan yang banyak, berzikir terus. Itu orang yang mengikuti akhlak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah itu kalau kita lihat akhlaknya di dalam kitab Syarhu Hadis Jibril yang dikarang oleh seorang ulama namanya Habib Zain bin Sumaid yang sekarang itu ada di Mekah, dan dia ditangkap sama orang Wahabi di sana, tidak boleh ngomong. Nah, dalam kitab itu disebutkan Rasulullah tidak pernah membanggakan diri. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada beliau, beliau tidak meledak-ledak, tapi beliau memaafkan. Beliau itu kalau ngomong tidak pernah mencaci maki, menganggap remeh orang, menghina orang, tidak pernah. Dan beliau kalau ngomong tidak pernah memuji-muji orang setinggi langit. Biasanya orang kalau memuji orang setinggi langit, ada apa itu? Ada udang di balik bakwan. Atau kadang-kadang mencela orang habis-habisan. Mencela orang itu setengah mati. Tidak, Rasulullah itu. Di pasar tidak pernah teriak-teriak. Padahal di pasar kan orang teriak-teriak. Ini di masjid teriak-teriak. Wah, ceramahnya teriak-teriak, mencela orang. Bagaimana dia mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana orang bisa mau mengikuti akhlak Rasul? Sedangkan penceramahannya menghantam orang, mencela orang. Bagaimana bisa kalau begitu? Makanya kata Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bisa ngomong tapi kamu tidak bisa mempraktekannya? Kabura maqtan, dosa besar. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu bisa ngomong tapi kamu tidak bisa mengamalkannya. Nasihatin bisa. Ya, ngajarin orang bisa. Tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Itu namanya apa? Hah? Zarkoni atau calo ya. Calo Bekasi. Dia sendiri kagak naik. Nah sekarang banyak penceramah yang calo. Cuma bisa nasihatin tapi tidak bisa mengamalkan. Nah inilah sedikit kita ungkap dalam rangka menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan nih? Ini sekarang waktunya agak lama memang, subuhnya soalnya agak malam ya. Berarti udah paham semua ya? Paham Bu? Alhamdulillah. Mari kita berdoa mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا